Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo Regi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya. Saya Grisel Dita. Kali ini aku nggak sendiri dong ya tentunya. Kali ini Grisel ditemenin bersama dengan Dr. Krisna Ernanda SPM. Beliau adalah dokter spesialis mata. Halo dokter. Halo, pagi. Pagi, aduh. Ini yang banyak di request nih. Jadi boleh untuk warga Cianjur nih ya yang dari kemarin udah DM-in admin, silahkan dong langsung bergabung ya dan langsung aktif bertanya. Senang sekali hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, kita akan membahas mengenai retinopati diabetik. Boleh untuk warga Cianjur yang sedang menonton, kalau misalnya punya pertanyaan seputar ini, juga punya pertanyaan seputar mata, silahkan tuliskan di kolom komentar biar langsung dijawab sama dokternya ya. Oke. DM apa nih? Kok nggak ada ngomong-ngomong? DM admin. DM, loh dok, ini dokter banyak di request loh dok. Oh gitu. Sama pasien-pasien, katanya ada dokter baru, iya Siap, gitu. siap. Semoga tidak mengecewakan. Iya, ini karena pas diliatin gitu, oh kayaknya semangat banget nih lihat dokternya katanya gitu. Ada yang semangat mau ketemu sama dokter gitu, jadi nggak takut untuk periksa mata. Oke. Oke. Bagus terus kalau gitu. Iya ya, jadi mana nih fansnya dokter Krisna? Ayo dong langsung bergabung dan langsung bertanya seputar ini ya tentunya. Kita akan open question dan juga tentunya kita akan membahas mengenai retinopati diabetik. Anyway dokter kan baru bergabung. Selamat bergabung bersama RSUD saya. Terima kasih, hatur nuhun. Semoga betah ya dok. Amin. Amin. Oke, dok kita akan membahas mengenai retinopati diabetik. Kalau misalnya dilihat dari judul, ini pasti banyak yang bertanya-tanya sih dok ya. Retinopati diabetik itu apa sih gitu? Jadi boleh dong dok dijelaskan definisinya dulu tentang retinopati diabetik itu apa? Silakan dok. Oke Kak Grisel. Jadi kalau retinopati diabetik dari katanya itu sendiri, retino itu dari retina. Retina itu saraf mata, pati itu dalam bahasa Latin artinya sakit. Jadi sakit pada saraf mata akibat diabetes mellitus. Oh. Bisa tipe 1, bisa tipe 2. Jadi nggak melulu harus karena tipe 2. Oh, jadi ada tipe-tipenya. Ada tipe-tipe. Boleh dong dok dijelasin tuh tipe 1, tipe 2 atau gimana? Oke. Kalau tipe diabetes sendiri, ini sebenarnya lebih ke ranahnya dari dokter dalam ya. Penyakit dalam ya, iya. Kalau yang tipe 2 itu yang paling sering kita temuin yang lebih banyak lah kasusnya kita temuin. Itu biasanya pada orang yang udah lebih tua, di mana ada insensitivitas insulin di badan. Kalau yang diabetes mellitus tipe 1, itu biasanya pada usia yang lebih muda. Tapi dua-duanya bisa bisa mengalami retinopati diabetik ini. Oke, usia termudanya berapa dok? Saya pernah dapat 32 tahun juga pernah ada. Dan itu udah stadium yang berat. Waduh. Ngomong-ngomong stadium, mau dibahas stadiumnya nggak? Boleh. Gejala dulu nih mendingan. Boleh. Mana aja? Tanda dan gejalanya deh. Oke. Jadi tanda dan gejalanya itu sebenarnya tandanya nggak spesifik. Dia itu bisa gangguan penglihatan apapun pada orang yang sudah mengalami diabetes. Oh, oke. Bisa mulai dari penurunan penglihatan, tajam penglihatan. Iya. Gangguan kontras, ngelihat floaters atau benda-benda terbang yang merah-merah gitu, atau gangguan lapang pandang juga bisa. Jadi sebenarnya nggak spesifik. Tanda dan gejalanya ya. Kalau dari pemeriksaan nanti kita dapatkan kalau yang pada stadium yang udah lebih berat itu ada perdarahan di bagian saraf matanya atau si retina ini. Jadi kalau klasifikasinya sih stadium-stadiumnya ya, ada yang bagi jadi 6, ada yang bagi jadi 5. Kalau saya baginya mungkin enakan 5 aja. 5 ya. 3-nya pembuluh darahnya ini kerusakannya masih di retina aja, di bagian saraf matanya. 2 lainnya, stadium 4 dan 5-nya itu udah terjadi kerusakan yang masuk ke bagian cairan mata. Jadi sudah menembus saraf mata, masuk ke bagian bola mata, kan ada cairan tuh di dalam bola mata. Di situ sih. Agak ngeri ya kalau ngomongin soal mata, karena ya mata kan bagaimana kita bisa melihat gitu kan. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak beres sama mata tuh
Betul. ini banget gitu dong. Dan diabetes itu kan penyakitnya jahat ya. Maksudnya kita di fase-fase awal gejalanya nggak khas. Orang kadang taunya udah terlambat. Iya. Ya. Dan memang sering kita dapatkan itu orang datang ke mata dulu, ke dokter mata dulu, baru ketahuan ada diabetes dari pemeriksaan matanya. Oh iya dok. Sering juga. Justru ke mata karena dia buram gitu. Padahal Dicek sarafnya bermasalah, dicek gula darahnya ternyata memang diabetes mellitus. Itu sering tuh karena kan ya kalau badan mungkin nggak enak dikit orang mikir cuma ya mungkin lagi nggak enak badan aja. Tapi kalau mata begitu udah kenapa pasti orang berobat ke dokter mata. Baru ketahuannya dari situ. Betul. Mata adalah jendela dunia. Jadi kalau ada apa-apa sama mata ya pasti kita secepatnya gitu dok. Karena kan kalau mata terganggu ya terganggu juga segala aktivitas biasanya gitu kan. Iya. Oke. Terus kalau misalnya ya penyebabnya kan pasti dari diabetes itu sendiri ya dok. Tapi faktor resikonya tuh apa aja dok? Macam-macam. Jadi gini, pada diabetes itu ada perubahan pada pembuluh darah dan nggak cuma di mata. Di seluruh badan. Jadi resiko dari diabetes mellitus sendiri bisa gangguan pembuluh darah di otak, di jantung, di tungkai, ya tangan, kaki, ekstremitas, ginjal. Nah, mata itu ya seperti yang tadi dibilang salah satu yang paling gampang kerasa ya. Itu. Nah, faktor risiko lain yang bisa adalah faktor-faktor risiko yang juga mempengaruhi pembuluh darah. Contohnya profil lipid, hipertensi. Ya. Tapi kalau cuma profil lipid yang bermasalah, kolesterol bermasalah gitu ya, atau hipertensi aja, nggak bisa jadi retinopati diabetik. Karena utamanya harus ada diabetesnya. Iya. Dan tapi kalau ada faktor risiko lain tadi, baik profil lipid, obesitas, hipertensi, apalagi merokok, yang semua yang bisa mempengaruhi pembuluh darah akan memperparah si retinopati diabetik ini. Oke. Oke dok. Nah terus kalau misalnya serangkaian pemeriksaan yang dilakukan nih dok ya, gimana ketika sampai tegak diagnosis bahwa ini tuh retinopati diabetik? Pertama cek kadar gula darah pasti ya. Dan setahu saya sih pada 2 kali pemeriksaan oleh dokter ahli dalam ya biasanya. Terus kalau sudah tegak diabetes dan kita dapatkan gambaran kelainan pada retinanya, contohnya ada perdarahan, ada cairan atau lemak-lemak yang bocor ke dalam lapisan mata karena pembuluh darahnya udah nggak stabil, itu bisa kita tegakkan ke arah retinopati diabetik. Pemeriksaannya sih kalau di poliklinik kita lebarkan anak matanya, karena kan kalau kita lihat nih anak mata kecil ya, pupil ini cuma 1-2 mili. Ya, jadi biasanya kalau di poliklinik kita tetes dulu mydriaticum yang bikin lebar anak mata itu, terus baru kita lihat sarafnya sampai pinggir-pinggir. Sesimpel itu sih pemeriksaan. Sesimpel itu ternyata pemeriksaannya, nggak perlu pemeriksaan yang kayak gimana gitu ya. Kapan kita periksa? Kalau pada DM tipe 1 itu 5 tahun setelah diagnosis. Jadi kalau hari ini didiagnosis DM tipe 1 yang pada usia muda tadi itu ya, kita paling nggak 5 tahun lagi udah ke dokter mata untuk melakukan pemeriksaan. Tapi kalau DM tipe 2 dari saat diagnosis langsung dicek ke dokter mata. Harus secepatnya? Harus cepatnya. Oke. Bisa sembuh nggak sih dok? Sayangnya apapun yang kena saraf, untuk kembalinya susah. Hampir nggak mungkin. Jadi kita prinsipnya pencegahan. Pencegahan kita tahan di 2 stadium pertama, yang paling ringan, mild sama moderate. Kita tahan di situ. Kalau sudah sampai severe, stadium 3, berat ya, itu kita kirim untuk dilaser retinanya. Karena kan pembuluh darah yang tadi nggak stabil, itu bikin pembuluh darah liar lain, sama retinanya itu di dalam, karena pembuluh darahnya nggak bagus, dia nggak dapat makan, dia mengeluarkan faktor yang bikin pembuluh darah tuh makin tumbuh lagi. Jadi pembuluh darah liar yang kecil dan tipis itu gampang pecah, gampang bocor. Nah itu yang kita matiin dengan laser supaya demand oksigennya turun,
pertumbuhan pembuluh liarnya itu juga berkurang. Nah, kalau udah di atas itu, udah yang stadium 4-5, bisa dilakukan operasi. Operasi berarti ya. Dan kemungkinan untuk kembali seperti yang tadi dibilang, kalau udah kena saraf sulit. Jadi pencegahan itu lebih utama daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau gitu, gimana caranya kita mencegah itu semua, Dok? Otomatis pasti kan ini berkaitan dengan penyakit diabetes itu sendiri ya. Apakah adakah pencegahan ke arah perawatan mata juga, Dok? Kalau untuk mata spesifik, sayangnya nggak. Pencegahan utamanya kontrol faktor resiko. Gula darahnya diturunkan. Gula darah puasa kalau nggak salah saya 80-130 ya. Sama HbA1c-nya di bawah 7. Nanti mungkin kalau ada dokter penyakit dalam yang lebih ahli bisa komen kalau seandainya yang saya sampaikan mungkin kurang pas. Sama kalau ada keluarga kita, orang tua terutama ya, yang kena diabetes, ada baiknya di atas umur 40 kita screening cepat untuk gula darah kita. Kan pemeriksaannya sebenarnya nggak ribet ya, cuma di malam hari itu puasa, paginya ambil darah, makan, terus ambil darah lagi. Gula darah puasa dan 2 jam setelah puasa. Oke. Jadi otomatis kalau misalnya soal yang ini pencegahannya adalah bagaimana kita mencegah dari diabetes itu sendiri gitu ya, Dok. Dan gula darahnya dalam keadaan bagus, terus juga modifikasi gaya hidup. BMI-nya indeks massa tubuh. Ya, diturunin berat, olahraga lebih rajin. Tekanan darah dikontrol, profil lipid dikontrol. Itu merokok dihentikan. Karena itu juga menjadi salah satu faktor resiko vaskular. Yang memperberat retinopati diabetes. Seberapa bahaya sih, Dok, ini kalau misalnya diabaikan gitu? Kalau udah sampai stadium 3, kalau 1-2 sih masih relatif aman. Follow up-nya pun, maksudnya kontrol ke dokter matanya pun boleh 6-12 bulan sekali. 6-12 bulan sekali. Kecuali ada keluhan ya. Kalau ada keluhan datang lebih cepat. Tapi kalau nggak ada keluhan 6-12 bulan sekali. Tapi kalau udah di stadium 3, yang mana perdarahannya udah ada di seluruh retina, di seluruh saraf mata, itu punya kemungkinan 15% naik ke stadium 4 dan 5 dalam 1 tahun. Dalam 3 tahun 60% masuk ke stadium 4-5. Dan kalau udah sampai stadium 5, penglihatannya itu biasanya 1 meter atau kurang. Di operasi pun, di laser pun, kembali lagi, tidak mengembalikan penglihatan, tapi mencegah supaya kerusakan di saraf matanya itu nggak makin berat. Kalau misalnya ini kan ada sesuatu di retina, itu dia tadi ya, Dok. Tapi adakah kemungkinan bisa ada gangguan lainnya pada penglihatan mata, Dok? Kalau pada pasien diabetes bisa. Jadi diabetes itu 50% pasien dengan diabetes itu mengalami mata kering. Karena gangguan saraf di daerah mata yang membantu produksi air mata. Jadi 50% mengalami itu, sama biasanya bikin katarak juga. Jadi buremnya itu double. Selain karena sarafnya rusak, kataraknya juga biasanya lebih tebal, lebih cepat dari seharusnya terjadi. Biasanya orang di umur 60-an baru mulai ada katarak. Ini kalau dengan diabetes bisa di umur 40-an udah ada katarak. Dan kalau katarak ini bikin kita susah melihat sih saraf mata di dalam. Sekalipun anak matanya dilebarin, kataraknya itu tetap akan mengganggu kita melihat ke belakang karena dia kan tebal dan di depan, lebih depan daripada saraf mata. Jadi sering sekali pada pasien DM setelah dioperasi katarak protes, kok saya ngelihatnya nggak jelas gitu. Padahal ya karena masalahnya dia bukan cuma katarak aja, tapi saraf di belakang yang tadinya nggak kelihatan sebelum operasi, begitu operasi katarak diangkat bisa kelihatan ke belakang, ternyata sarafnya juga ada masalah. Gitu. Jadi cegahlah di 2 stadium pertama. Dikontrol baik-baik semuanya. Nah, itu dia wargi Cianjur ya. Oke, dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan aku juga mau ngingetin untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar retinopati diabetik ini ataupun juga tentang penyakit mata nih, boleh silakan langsung tuliskan di kolom komentar ya.
Oke, ini mana? Ada dari Ibu Puspita Puspa. Pagi dok, apa gejala umum yang dapat terjadi pada seseorang yang mengalami retinopati diabetik? Dan kenapa diabetes menyerang mata dok? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Gejala umum retinopati diabetik. Iya. Jadi yang paling khas mungkin. Kalau tadi kan sebetulnya penurunan penglihatan aja penurunan penglihatan aja. Dia memang gejalanya tandanya nggak ada yang spesifik. Tanda dan gejalanya nggak ada yang spesifik. Paling penurunan penglihatan atau lihat tadi yang bintik merah terbang-terbang. Oke. Karena pecahnya pembuluh darah udah masuk ke dalam cairan mata. Iya, jadi pas dia jadi lirik-lirik tuh ada yang merah terbang-terbang. Gitu Oke. sih. Atau ngelihat warna mulai terganggu. Oh, Karena bagian utama saraf matanya, bagian paling tajamnya juga kena. Nah, kalau apa pertanyaan keduanya maaf tadi, kenapa diabetes menyerang mata? mata. Sebenarnya dia nggak cuma menyerang mata, jadi nggak spesifik mata. Dia tadi bisa ke ginjal juga, dan kalau pada orang diabetes yang sudah kena gangguan ginjal, gagal ginjal, 50% pasti akan mengalami retinopati diabetik, dan kebalikannya, orang yang retinopati diabetik, 50% juga kena ginjalnya. Cuma memang yang paling sering dirasakan tadi, matanya itu. Tapi secara umum sih dia nggak hanya menyerang mata, dia menyerang seluruh pembuluh darah, bisa di otak, di jantung, tungkai, tangan kaki, ya semua itu tadi. Tapi mungkin karena mata itu adalah jendela dunia ya, yang karena kita nggak bisa ngelihat si dia, jadi ke situ ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat pemandangan yang indah gitu dok. Segala sesuatu kalau misalnya ada yang mengganggu penglihatan kan nggak nyaman banget pastinya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari ini Bapak Farel 97. Apa sih penyebab putih mata jadi kuning, dokter? Ini putih mata jadi kuning. Ikterik mungkin ya. Pada orang yang gangguan, ini bisa pada orang yang gangguan liver atau pada anak. Bisa dua-duanya. Biasanya sih ini dicek aja livernya. Kalau anak biasanya bisa dengan fototerapi di awal-awal. Cuma kalau pada dewasa ada baiknya screening lebih lanjut ke arah gangguan hati. Jadi mungkin unik pertanyaannya. Jadi mungkin untuk Bapak boleh sih mendingan langsung aja konsultasi bersama dokter ya, datang ke Polimata. Silahkan dokter. Jadwalnya hari apa dok? Selasa, Kamis, Jumat sementara. Selasa, Kamis, Jumat. Jadi boleh silahkan. Menggantikan Pak Bos. Oke, baik. Jadi silahkan kalau misalnya supaya lebih enak lagi gitu ya ngobrolnya, silahkan periksakan langsung aja ke Polimata ya. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Abu Nazia. Selamat pagi dok, maaf agak melenceng dari pembahasan. Jika seseorang terdapat arcus senilis pada mata, apakah bisa hilang atau dihilangkan dok dengan suatu tindakan? Nuhun. Jadi arcus senilis ini pada bagian kornea ada kayak cincin abu-abu. Jadi ada lingkaran abu-abu di pinggir mata. Ini biasanya karena penuaan. Prinsipnya dia kayak uban, nggak bisa kita hilangin. Ya karena tua aja gitu, karena bertambahnya usia. Karena geriatri. Nggak geriatri juga. Ada yang lebih masih muda juga udah terjadi. Tindakannya nggak ada. Nggak apa-apa kok, keren kok. Nggak usah minder. Iya kan, kalau kita pakai kontak lens juga ada yang macam-macam tuh ya. Kalau kontak lens kan coklat, iya, kuning, gitu abu-abu juga nih kayak gini. Oke, ada lagi pertanyaannya masih dari Bapak Farel 97. Cara menyembuhkan atau mengobatinya dengan apa dokter pada mata yang mengalami kuning di bagian putihnya? Kalau untuk mengobati kita harus tahu dulu sakitnya apa. Jadi nanti pasti pas datang kita akan kolaborasi sama dokter dalam. Ini saya asumsikan ini pada dewasa ya, bukan pada anak karena kayaknya nggak disebut-sebut anak. Kemungkinan akan kita kolaborasikan dengan dokter dalam. Kita cek ininya fungsi hatinya tadi. Sama mungkin nanti kalau diperlukan mungkin ada USG hati. Kalau diperlukan. Tapi itu ranahnya dokter dalam. Mohon maaf, saya tidak berani melangkahi. Ya jadi bukan mendingan pakarnya. Ya, jadi mendingan kalau misalnya ingin jauh lebih tahu lagi
tentang kondisinya, ada baiknya mendingan langsung aja datang ke RSUD ya. Siap. Bisa ya, bisa kalau misalnya memang sudah ada yang nggak beres sama penglihatan atau tentang mata gitu ya, langsung saja rujukannya ke mata. Kalau misalnya memang mau diperiksakan dulu, berarti bisa ke dokter penyakit dalam ya. Ke mata dulu juga boleh, kalau lebih concern dari matanya. Sekalian kita periksa ke bagian dalam matanya. Nah, kita lihat semua. Nah, langsung aja datang. Nanti saya jelasin kok. Kalau memang udah ada kecurigaan ke arah mana. Nah, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Randi Rizky 05. Selamat pagi, Dok. Izin bertanya, anak saya usia 5 tahun, matanya suka merah di pinggir tapi nanti suka hilang sendiri. Apakah itu berbahaya? Oke. Mata merah pada anak banyak banget penyebabnya. Apakah ini satu mata atau dua mata? Sama ada beberapa tanda lain yang harus kita lihat di mata. Paling sering sih usia segini mungkin karena alergi. Mungkin karena alergi. Ya, kalau sudah berulang ya. Karena kalau infeksi biasanya kan satu kali terus nggak balik-balik lagi tuh. Iya. Sembuh terus sudah gitu. Kalau berulang biasanya kemungkinan ke arah imun. Tapi untuk tahu pastinya apakah satu atau dua mata, terus ada temuan-temuan lain di mata atau enggak, baiknya dibawa berobat aja biar bisa diperiksakan. Ya, biar diperiksa. Karena semakin cepat ditangani, semakin baik. Iya, semakin baik dong. Jangan ditunggu bertahun-tahun. Ntar kalau memang dia infeksi atau radang mata berulang karena imun, bisa terjadi penurunan penglihatan yang permanen. Jadi lebih baik kalau baru 2 kali episode atau 3 kali episode, datang aja untuk kita cari tahu kemungkinannya lebih ke arah mana. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk? Sementara belum ya? Oke. Jadi untuk sponsor boleh nggak kalau nggak? Jangan tetes-tetes obat sendiri, beli di apotek. Kalau mau beli sendiri, pastikan itu obatnya, tetes matanya tidak mengandung obat. Jadi hanya air mata buatan. Air mata buatan. Soalnya sering banget, kalau sering banget tuh dikasih yang ada kandungan steroidnya. Terus dia udah cocok, memang cocok kan, steroid kan obatnya kuat gitu ya, menekan peradangan. Jadi merah pasti hilang, mata rasanya lebih enak. Tapi nanti lama-lama bisa bikin glaukoma, ya jangka panjang, bisa bikin juga katarak. Aduh. Paling sering sih 2 itu. Dan kalau sudah kena glaukoma untuk kembali susah juga. Harus operasi. Operasi pun tidak kembali lagi tidak mengembalikan kemampuan penglihatannya dia. Cuma membantu mencegah kerusakannya nggak makin berat. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Dok, baiknya bagaimana anak jika merasa gatal atau suka menggisik? Iya, menggisik mata, ya dikucek. Terima kasih pertanyaannya Pak Randi. Cuma susah ya, kita mau bilang anak nggak boleh gisik juga nggak, kita meleng dikit pasti dia gisik. meleng dikit gitu, dia pasti gisik-gisik juga. Jadi yang bisa kita lakukan, pastikan tangannya dia bersih, terus bawa berobat. Kita cari tahu emang gatelnya ini kenapa. Kalau memang dia imun tadi, kita kasih obat untuk menekan respon imunnya. Nah, nanti dengan dikasih obat, gatelnya berkurang. Dia pasti akan menggisiknya juga berkurang. Kalau anaknya ada atopi atau alergi ya terhadap debu atau makanan, ya hindari alergen-alergen itu supaya gatalnya juga hilang. Begitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak William 0506. Pagi Dok, mau tanya, katanya kalau kita punya penglihatan buram itu karena diabetes. Nah, itu bisa sembuh kah? Ini buram sudah jelas pada orang dengan diabetes ya Pak William ya. Kalau memang sudah jelas karena diabetes, tadi prinsipnya kita cuma mencegah supaya nggak makin buruk. Kalau pada stadium yang awal-awal, tadi stadium 1 dan 2 dari 5, itu masih ada kemungkinan perbaikan, walau nggak terlalu, tidak mungkin seperti sedia kala lagi, kayak muda lagi. Tapi bisa kita cegah supaya dia nggak masuk ke stadium 3, 4, 5. Nah, kalau di stadium 3 dan sudah dilakukan laser, biasanya kerusakan karena laser. Jadi kan laser itu wajib supaya nggak makin rusak. Kita matikan pembuluh darah yang haus akan makanan di dalam, supaya nggak semakin tumbuh pembuluh darah liar. Kalau itu dimatikan dengan laser,
efek dari laser itu sendiri memang menurunkan penglihatan perifer. Nggak bisa balik, namanya barang udah di laser ya ada bekas luka di dalam mata. Kalau udah di stadium yang 5, di bawah 1 meter atau kurang, sekalipun kembali biasanya hanya di 2 meter kemampuan lihatnya. Nggak lagi bisa ngelihat sampai yang kecil-kecil jauh. Gitu. Jadi pencegahan, sekali lagi Pak William, pencegahannya ini lebih baik daripada mengobati. Nah, yang utama adalah harus dicegah. Harus dicegah, kontrol gula darahnya, faktor-faktor risiko lainnya tadi ya, merokok, tekanan darah, kolesterol, profil lipid, berat badan. Berat badan. Dijaga berat badannya. Ya. Susah ya. Susah. Iya, susah banget ya, Dok. Susah. Kita saya juga minum air putih gampang lebar, padahal air putih doang. Air putih dong. Air Iya, putih. berat naik. Minum air putih saya udah. Bisa bikin berat naik. Oke, ini kita lanjutkan pertanyaannya, Dok. Ini ada dari Bapak atau Ibu long life. Yang penting dia mau belajar terus lah. 2024. Oke, keren banget nih namanya. Iya, long life learner. Dokter 2024. Dok, izin bertanya. Banyak di masyarakat umum yang jika matanya merah suka langsung pakai merek mata. Iya. Tetot. Iya. Itu gimana, Dok? Amankah kalau mata merah dikit pakai merek mata tersebut, Dok? Nuhun. Aku juga suka pakai itu lagi, Dok. Kembali lagi, tadi dipastikan aja obatnya itu nggak mengandung, tetes matanya itu tidak mengandung obat. Tetes mata tidak mengandung obat. Hanya air mata buatan. Hanya air mata buatan. Jadi harus dilihat ya kandungan yang ada. Ya, biasanya NaCl isinya atau KCl, metil selulose, itulah. Klorida itu biasanya nggak mengandung obat. Kalau brand yang disebut ini ada yang air mata buatan aja, ini kan brand ya, bukan jenis spesifik. Iya. Ada yang hanya air mata buatan saja, ada juga yang mengandung antihistamin. Kalau cuma antihistamin, relatif efek sampingnya lebih kecil lah dibandingkan steroid. Steroid itu contohnya kayak prednison, betametason, dexamethasone, fluorometolon. Kalau udah yang kayak gitu-gitu, sebaiknya diberikan dari dokter mata yang memang yakin obat itu diperlukan. Karena kita juga nggak langsung sembarang memberikan. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau amankah? Ya kalau misalnya tadi obat tetes matanya nggak mengandung obat mata, ya bisa-bisa aja. Kecuali memang ada saran dari dokter. Gitu. Ada lagi pertanyaannya. Masih dari Ibu Puspita Puspa. Dok, tanya lagi apakah benar ada korelasinya jika seseorang cacingan jadi gatal pada matanya? Terima kasih, pertanyaannya unik ya. Emang ada hubungannya, Dok? Biasanya kalau infeksi cacing ke buram, tapi di bagian retina juga. Jadi merusak retina. Tapi nggak pernah sih saya dapat yang gatal. Yang karena gatal, yang menjadi gatal gitu. Enggak sih, nggak pernah ya. Mungkin saya perlu cari lagi tuh, apakah ada korelasinya atau enggak. Karena kasus cacingan dan mata ini jarang banget. Dari selama 6 tahun ini saya di keilmuan mata, belum pernah tuh dapat yang cacingan bikin mata gatal. Membaca maupun menemukan. Ya, semoga Bu Puspita Puspa cepat sembuh cacingannya ya, Bu, untuk saat ini. Enggak, ya gini, Dok. Kalau misalnya ini yang kan ada tuh orang yang suka ngedip-ngedip, sering banget ngedip itu, Dok. Itu maksudnya itu bukan sih? Kalau ngedip sering banyak juga ininya kemungkinannya. Pada usia muda atau usia tua. Pada pemakaian ada radang atau enggak di matanya. Iya. Ada mata kering atau enggak. Kalau benar-benar cuma kedutan pada kelopak, itu ada kelainan saraf. Biasanya kalau itu kita lakukan injeksi toksin botulinum. Botox. Iya, soalnya ngomongin soal cacingan, waktu itu tuh aku pernah nggak tahu bercanda. Aku pernah tuh kan sering banget kedip-kedipan, ih cacingan ya kamu gitu. Apakah itu ada korelasinya ya antara mata? Mungkin unik, itu kali ya. Unik nih, saya nggak pernah dengar sama sekali. Oke, ntar saya cari lagi. Mohon maaf nih kalau kurang memuaskan. Ternyata banyak orang cacingan di Cianjur ya. Apa gimana? Enggak, tapi maksudnya ngomongin soal cacingan, jadi aku inget gitu loh, pernah, entah itu bercanda apa emang kayak gitu. Ya udahlah. Oke.
Coba ya, nanti saya Coba cari nanti ya. lagi ya. Iya, Dok. Ntar kita mungkin bisa bikin infografis atau apa dari Promkes ya, mungkin poster kecil Iya, terkait iya. mata dan cacing. Iya, boleh. Nanti saya cari. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Adang Rohni. Dok, mana yang lebih baik, obat mata cair atau seperti salep? Hatur nuhun. Terima kasih Pak Adang pertanyaannya. Lebih baik untuk apa ya? Kalau semuanya kembali lagi tergantung kebutuhan. Kalau pada mata kering yang masih awal-awal, tetes aja yang cair aja itu cukup. Tapi kalau memang dia ada mata kering dan sudah dengan obat tetes cair nggak cukup, kita berikan salep. Tapi pada umumnya sih kita tidak memberikan salep pada mata ya, kecuali ada infeksi atau ada gangguan lapisan di kornea atau di kelopak. Jadi lebih umum sih digunakan yang tetes mata cair. Tetes mata ya. Selain itu salep itu bikin penglihatannya jadi burem. Karena kan jadi ada lapisan. Makanya biasanya kalau orang perlu kita kasih salep, kita sarankan penggunaannya di malam hari sebelum tidur biar nggak jadi ganggu. ke bawah tidur gitu ya, Dok ya. Atau ya sebelum tidur siang. Jadi pas bangun tidur siang udah lebih hilang lah obatnya, nggak tebal banget. Nggak tebal banget. Obat salep. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya penggunaan salep ini lebih ke saran dari dokter mungkin ya, bukan yang kan kalau misalnya obat tetes mata kita bisa beli kan, Dok. Salep juga bisa beli. Iya maksudnya, tapi kan kalau misalnya lebih umum lagi untuk betul. Cairan gitu kan. Tapi kalau misalnya salep kayaknya ya karena tadi saran dari dokter kan indikasi penggunaannya tuh harus ada latar belakangnya dulu nih. Betul. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari ini pertanyaan terakhir karena nggak kerasa udah 30 menit. Oke, ada dari ada dari Ibu Herti S Nurf FH 13. Ini kayaknya teman aku nih. Halo Dok, penggunaan soft lens pada mata minus maksimal berapa jam ya lebih baiknya? Ini teman beneran apa teman pemakai soft lens? Teman beneran nih kayaknya teman aku deh kayaknya. Dan teman pemakai soft lens juga. Sebenarnya soft lens tergantung dari jenis soft lensnya. Kan ada yang bulanan, ada yang harian, ada yang bisa dipakai malam, ke bawah tidur, ada yang enggak. Oh ada dong. Ada, cuma dipastikan aja yang mana soft lens yang dipunya. Secara umum sih yang dijual di pasar Indonesia, rata-rata yang nggak bisa dibawa tidur. Dan harian paling sering. Nah, kalau pada soft lens, prinsipnya adalah dijaga bersih. Pokoknya dijaga bersih, hati-hati. Karena pakai soft lens ini, saya kenal kok orang yang bisa belasan tahun memakai soft lens tanpa mengalami kerusakan mata, ada. Cuma ada juga yang baru pakai 1 tahun, 1,5 tahun, udah terjadi infeksi pada bagian mata. Dan kalau sampai infeksinya di kornea, apalagi di bagian tengah, sekalipun nanti infeksinya ditangani, sering ada bekas luka pada kornea, itu namanya cicatrix. Kalau dia di tengah, penglihatan pasti turun dan obatnya cuma dicangkok. Nggak ada, kalau udah jadi bekas luka ya. Nah, yang penting nggak apa-apa sih pakai soft lens, asal yakinkan bahwa satu nggak ke bawah tidur, sesuai dengan pemakaiannya, tidak dipakai berulang dan nggak pre-love. Ada, saya pernah dapet pakai pre-love, beli di marketplace apa ya? Serius? Yang punyanya Mark Zuckerberg juga. Ada yang beli soft lens pre-love ada. Jangan ya, beli baru selalu. Terus rajin cuci tangan, apalagi kalau mau pemakaian, mau melepas atau memasang. Itu sih, itu kunci kebersihan sih. Kebersihan. Aku juga pernah kok pribadi masing-masing. Sampai iritasi, benar-benar udah nggak bisa buka mata. Tapi ya alhamdulillah sembuh. Oke, tapi Dok sebelum kita closing nih, gitu, aku juga ada satu lagi pertanyaan tentang yang retinopati diabetik ini. Kalau misalnya retinopati diabetik ini tuh kelihatan secara kasat mata nggak sih Dok, kayak katarak? Misalnya kan katarak kan ada putih gitu ya. Retinopati diabetik ini itu nggak sih? Nggak bisa. Karena dia di dalam mata kan bola. Yang kita bisa lihat dari luar kan kornea, sama yang coklatnya mata tuh, coklat atau hitam tergantung orang ya. Itu kan iris, sama anak matanya pupil. Kalau retinopati katarak kan kelihatan dari pupil itu. Lensa kan di belakangnya sih pupil. Katarak pun terlihat kalau sudah yang mateng, udah putih. Kalau masih katarak yang awal-awal, yang belum terlalu mengganggu penglihatan, tetap perlu pakai mikroskop kita ngelihatnya, mikroskopnya dokter mata. Kalau retinopati diabetik, anak matanya harus dilebarin,
kita melihat menembusi lensa tadi ke bagian bola dalam mata. Oke. Karena saraf mata tuh ada di dalam situ, lapisan dalam bola. Nah, sedangkan kalau bukaannya cuma 1 mili susah. Biasanya makanya tadi kita tetes untuk dilebarkan, baru bisa lihat ke saraf mata di dalam. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa kelihatan secara kasat mata gitu ya, selain kitanya kalau misalnya ada tanda dan gejala yang dirasakan gitu ya dok ya. Oke deh dok, nggak kerasa 30 menit sudah. Sebenarnya aku masih cepat juga ya. Ini lebih malah ya. Ini sebetulnya aku masih banyak pertanyaan, tapi ya sayangnya kita keterbatasan waktu dok. Semoga mungkin kita nanti akan ketemu lagi di lain kesempatan di podcast dengan judul yang berbeda. Atau mungkin juga kita akan bertanya melalui konten-konten di Instagram kita. Oke, kalau gitu sebelum pamit dok, adakah yang mau dokter sampaikan terkait retinopati diabetik ini ataupun juga tentang mata? Silahkan dok. Oke, untuk retinopati diabetik, pesan saya pada orang yang dengan diabetes, apalagi yang tipe 2 ya, segeralah dicek dan kontrol berkala. Mohon banget dikontrol gula darahnya, faktor-faktor risiko lain yang tadi udah dibilang. Karena kalau nggak dikontrol, matanya akan makin rusak dan untuk kembali lagi itu susah. Sama kalau untuk mata secara umum, yaitu tadi jangan beli, pastikan obat yang dibeli di apotek itu nggak mengandung nggak ada zat aktifnya, hanya air mata buatan aja. Dan kalau nggak yakin, lebih baik ke dokter mata aja untuk diperiksa. Toh sekarang kan bisa dengan BPJS. Betul sekali. BPJS ya, supaya obat yang dikasih lebih tepat. Nah, itu daripada dia, ya. mengobati sendiri. Nah betul, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi kalau misalnya udah ada yang gak beres, ya mending diobati dong ya. Dan sekarang kan gak perlu khawatir gitu, semuanya udah serba mudah, serba gampang. Jadi udahlah langsung saja periksakan kesehatan apapun itu, termasuk juga tentang mata, ke poliklinik di RSUD sayang. Oke dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol hari ini sama Grisel di sini. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton. Jangan lupa follow Facebook, TikTok, Instagram RSUD sayang, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Kalau gitu, saya Grisel Adita bersama dengan dokter Krisna Arnanda. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.